منهم تحية من عند الله مباركة طيبة لم يذهبوا حتى أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على Nggih mungkin. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di acara regional meeting ini dicatat Allah sebagai amal soleh, dan semoga pertemuan kita ini menghasilkan ide-ide dan gagasan yang cemerlang yang nanti terus akan kita lanjutkan di tempat kita masing-masing untuk memakmurkan, mengembangkan cabang, ranting dan masjid-masjid kita. Saya persilakan untuk Prof. Kusnadi untuk memberikan arahan-arahan pembinaan kepada Bapak Ibu sekalian. Beliau sering ada di Masjid Baitul Mukhlisin dan kami sangat terinspirasi dengan strategi-strategi yang disampaikan oleh Prof. Dr. Kusnadi. Di waktu itu kita sering mengundang, bahkan bukunya itu diborong takmir Masjid Baitul semua, dan kita berikan kepada jamaah semuanya, dan alhamdulillah hasilnya ya seperti kita rasakan saat ini. Demikian dari saya.
Saya persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha ila Allah fa asa ulaika ayakunu minal muttaqin. Alhamdulillah, pada pagi ini Masya Allah menggerakkan para penggerak dakwah LPC RPM dari Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY berkumpul di Masjid Baitul Mukhlis. Dan alhamdulillah pagi hari ini Allah mengizinkan kita semuanya masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan. Maka bentuk rasa syukur kita kepada Allah, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak semuanya, izin pangapunten saya kalau menyampaikan bahasanya agak kasar. Saderengipun nyuwun pangapunten mungkin menawi tersinggung. Nyuwun pangapunten saderengipun. Dan saya menawarkan awal mula Masjid Raya Al-Falah berubah itu adalah memang revolusi takmir masjid. Awal mula tahun 2016 bulan April. Bagaimana kok revolusi? Karena Masjid Raya Al-Falah sejak tahun 53 itu diamanahkan kepada pimpinan daerah Muhammadiyah. Itu adalah tanah dari PG Mojo, pabrik tebu, pabrik gula. Tahun 53 sampai 2016 ngurus masjidnya gitu-gitu saja. Takmir masjidnya nggak pernah diganti, rapatnya jarang. Nah, mulai tersinggung betul? belum ya. Ya. Maka anak muda saat ini menduduki posisi di Sekretaris Pimpinan Daerah Wilayah Muhammadiyah Ustadz Dodo. Itulah awal mula cikal bakal mulainya perubahan Masjid Raya Al-Falah. Kenapa? Meminta kepada pimpinan daerah agar takmir masjidnya diganti yang muda-muda. Awalnya tidak bisa diterima, namun dengan keputusan Bupati Sragen Bapak Agus Faturrahman, maka bulan April itulah pergantian takmir. Nah, anak muda semua. Maka yang saya bawa ke sini anak muda, ada Mas boros. Pintu ditutup, pagar digembok. Rutinitas sejak tahun 50. Maka saya bikin terobosan. Masjid buka 24 jam. Siapa yang nginep di Al-Falah dipersilahkan. Bapak-bapak tidak pada sepakat. Kamu ini pendatang baru diangkat jadi takmir aja kok bikin lontran-lontran. Model mana yang kamu tiru? Model Masjid Dil Haram, model Masjid Nabawi. Coba datang ke sana yang sudah sering, pasti nggak pernah tutup masjidnya. Jadi kalau masjid ditutup, meniru masjidnya siapa? Yang kedua, saya langsung membuat pengumuman mengangkat imam digaji. Ini juga terjadi kontraksi. Kamu telah mempengaruhi, meracuni orang yang ikhlas. Ternyata kamu buat tidak ikhlas. Ini bukan perusahaan, Pak Bos. Ini masjid. Kamu belajar dari mana? Ternyata tahun 2019 saya ketika umroh bersama almarhum Sakari bin Ilham, di sana saya bertanya sama orang Sukabumi, bersih-bersih karpet, atap, Quran, ngasih air zam-zam. Pak, izin, Bapak dari mana? Dari Sukabumi, Pak. Sudah berapa tahun? Sudah 4 tahun. Dikasih gaji berapa di sini? Dikasih 4.500.000. Itu yang tukang bersih-bersih masjid. Kok di sini saya diprotes? Imam kok digaji mempengaruhi keikhlasan. Ternyata setelah saya tanyakan, semakin gaji gede, semakin ikhlas. Karena Pak sudah tidak pernah berpikir. Saya sudah mentok rapat takmir masjid. Kamu jangan membuat hal-hal yang aneh.
membuat orang tidak ikhlas ngurus masjid. Masjid buka 24 jam, imam digaji, ini merusak tatanan. Nah, akhirnya saya berangkat ke sana, saya berani ketika ke Malaysia, ke Turki, saya jelaskan, akhirnya bisa menerima. Walaupun saya pernah mau mundur dari takmir masjid. Kenapa? Rapat itu sudah panas, Pak. Gregetan ya. Memang Pak Soeharti menyampaikan ngurus masjid itu butuh siasat. Jadi memang sengaja ada, kamu jangan menyalip dalam tikungan dan menggunting dalam timatan. Ini yang keras makanya gitu ya. Akhirnya Ustadz Lutfanuddin, alumni dari Libya, saat ini menjadi imam Masjid Al-Falah. Full total sejak tahun 2016. Ini alhamdulillah sound sistemnya masjid bagus. Pulang dari sini, sound system masjid yang masih grek-greking dirubah. Didol, ganti saya ngapain? Soalnya apa? Ini juga didengarkan jamaah enak. Jangan sampai khotibnya apa, suaranya apa, nggak jelas. Tadi kan enak kan? Imamnya muda, bacaannya tartil, sound sistemnya bagus. Saya langsung saya umumkan, diukur Pak, habis berapa? 120 juta. Boleh nggak? Kalau bayarnya setelah punya duit. Oh, jangan apa. Akhirnya saya lelang, laku 50 juta, saya DP. Setelah saya pasang, kami sampaikan di mana menurut para jamaah sound systemnya lebih enak. Enak Pak, ini belum dibayar. Akhirnya Pak, 1 bulan selesai, 120 juta. Dan Bapak semuanya kalau pengen masjid yang makmur, praktekkan saja MSC, Masjid Subuh Quran. Harus punya terobosan-terobosan yang baru. Subuhnya dari 7 jamaah, bagaimana mau makmur? Saya bikin ide tanggal 16 bulan Desember tahun 2016. Saya bikin flyer, saya sebarkan. Sholat subuh bersama bupati, sholat subuh bersama tokoh masyarakat, Kapolres dan Ramil, disiapkan 2 orang berangkat ke Tanah Suci. Masya Allah, yang datang Pak karena viral, 1.800 jamaah ikut sholat subuh di Masjid Raya Al-Falah. 1 jam sebelum subuh sudah penuh. Ternyata jamaah itu kalau hanya di mendengar raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha, ini belum mempan, belum yakin. Karena ini hadiahnya goib, besok kelak. Tapi harus butuh nyata agar orang mau bergerak ke masjid. Saya pas datang di sini, Pak Soeharti waktu itu kalau nggak salah hari apa sudah berbagi sayur Pak ya, berbagi sayur. Jadi butuh tips, butuh cara, butuh keberanian. Maka Pak Soeharti ketika saya bawa buku 1 dus, ya 50 buku waktu, bawa berapa Pak Kusnadi? 50, saya ambil semua. Maka kalau PDM nanti pengen masjidnya makmur semua, ketemu saya beli semua bukunya. Gitu ya. Nah, ini bukan promosi, menyampaikan cerita saja gitu ya. Satu apa? Berani. Ya, memang dakwah itu berat. Kalau dakwah ringan itu salah jalan. Berat, semalam kan berat. Tolong dong cepet, ini sudah pada ngantuk. Nah, tolong dong bapak-bapak sudah kena angin. Tolong dong anak-anak sudah siap maghrib, kan di grup begitu ya semalamnya. Ya karena maklum kan bapak-bapak mungkin kan udah kesehatan dan sebagainya. Ya mohon dimaklumi dan mohon sabar. Takmir masjid pasti akan menghadapi permasalahan itu, baik internal maupun eksternal. Tapi saya punya keyakinan dengan mindset para penggerak Muhammadiyah untuk memakmurkan masjid Muhammadiyah itu sangat gampang sekali, asal punya kemauan. Asal punya keberanian dan asal memberikan ruang pada anak muda. Bila ada niat, pasti ada jalan. Bila tidak ada niat, pasti cari alasan. Angkat tangan, angkat tangan. Ya, angkat tangan. Tepuk sebelah kanan. Saudaraku, bangun, bangun, bangun. Jangan ngantuk. Jangan ngantuk. Kita penggerak dakwah. Bila ada niat, ada jalan. Bila tidak ada niat, pasti cari alasan. Masuk akal.
ya. Saudaraku, jangan ngantuk. Mulai hari ini, saya pulang akan menggerakkan MSQ, Masjid Subuh Quran. Saya hidupkan di masjidku dan menjadi masjid unggulan. Amin. Masuk akal. Saya pikir cukup ya, kan udah mau dipraktekkan gitu ya. Sekarang di Kali Kepiting, di dekat stasiun Gubeng, Surabaya, infaknya di atas 1,2 miliar per bulan. Muhammadiyah bisa, asal ada mau. Dan bapak-bapak memberikan ruang pada yang muda. Ketika saya mengadakan regional meeting di Banyumas, di Ustadz Ibnu Hasan, sekarang masjidnya langsung viral, medianya hidup. Nah ini kadang bapak-bapak kan, apa sih untuk media? Tadi saya tanya, habis berapa mas? 10 juta ya? Ini kan salah satu untuk mendongkrak viralnya masjid apa jadi Baitul Mukhlisin, ada IG-nya. Nah ini pulang dari sini harus praktek langsung. Maka di pengantar buku saya, tugas takmir masjid adalah menggerakkan, memobilisasi, mengorganisasi agar orang mau ke masjid. Tadi sore saya diminta sharing di salah satu masjid, Pak Abbas, dosen UMP. Pak mampir Pak, jamannya penuh. Dengan bangga, Pak alhamdulillah masjid saya sudah makmur. Terus saya tanya, masjid ini di Masjid Al-Muhajirin ada berapa RT Pak? Ada 8 RT. Satu RT ada berapa Pak? Pak 40 kakak, 40 kali 8. Satu kakak punya anak berapa Pak? 4 jiwa. Berarti 4 kali 320, sekitar 1.300 jiwa. Yang subuh ke masjid ada berapa Pak? 200. Yang 1.100 kemana Pak? Belum ke masjid. Makmur. Maka guru saya menyampaikan bahwa ketika suatu negara, suatu bangsa itu seandainya penduduknya beriman, bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan keberkahannya dari langit dan dari di surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Tapi ternyata ini bisa jadi kesalahan umat Islam sendiri. Kenapa yang sholat itu di bawah 20%? Maka tugas takmir pulang dari sini mengorganisasi, menggerakkan, memobilisasi agar orang mau ke masjid. Bagaimana caranya? Terserah masing-masing. Saya juga agak prihatin Pak Jamal dapat laporan dari Masjid Baitul Mukhlisin. Ketika ikut Akademi Marbot Masjid, Mas Mujahid sama Mas Sabran bersama 5 orang itu menghabiskan ya Al-Muqarrabin, maaf di Gorontalo. Itu jamaahnya tadinya hanya 2 saf. Pulang diskusi, saya minta hadir di sana. Masya Allah, ya kalau habis subuh seperti kayak gini, disiapin makan. Terus tanya lagi, Pak, gimana anak-anak ini supaya mau ke masjid? Undang saja, bikin flyer, siapa yang anak-anak subuh di masjid kasih 5.000. Ini yang nggak sepakat, ini nggak ikhlas ini nanti ke masjidnya gara-gara duit gitu. Nggak apa-apa, ini latihan untuk anak-anak. Anak-anak belum tahu keikhlasan. Tapi anak-anak yang penting mau bergerak ke masjid. Masya Allah, yang datang berapa? 50 anak. Akhirnya jamaah sholatnya 7 saf. Infaknya dari 2 juta meningkat jadi 40 juta. Di Masjid Al-Muqarrabin di Gorontalo. Tapi kemarin dapat laporan, Pak, sama bapak-bapak sekarang di stop Pak, uang 5.000. Akhirnya anak-anak sudah nggak ke masjid lagi. Ini sebenarnya teknik metode agar anak ke masjid, rajin ke masjid, membiasakan ke masjid, cinta Quran. Ini harus dilatih. Yang sering saya ceritakan di Masjid Nurul Islam itu juga dikelola oleh tokoh Muhammadiyah, para dia. Itu lebih ekstrim lagi.
Barang siapa anak-anak yang mau maghrib, isya, subuh dapat 10.000. Akhirnya maghrib, isya, subuh ramai anak-anak, dan saya datang ke sana 2 tahun yang lalu, yang hadir 230 anak. Berarti sehari harus mengeluarkan 2 juta. Berani. Pagi ini absen. Masuk Pak, masuk Pak. Nah ini teknik yang lebih powerful. Silakan dipraktekkan. Bagi anak-anak yang bisa mengajak kedua orang tuanya hadir maghrib, isya, subuh, maka seluruh anak-anak saya ajak jalan-jalan ke kebun raya Bogor. Akhirnya anak-anaknya pulang nangis di hadapan orang tuanya. Pokoknya bapak dan ibu mulai besok maghrib, isya, subuh di masjid. Ini bukan meracuni, tapi menggerakkan. Akhirnya apa yang terjadi? Subuhnya seperti hari raya Idul Fitri. Nggak muat musolanya, sebelah kanannya musola dipasang terpal, dipasang tirai. Akhirnya apa? Satu kampung itu ke masjid semuanya. Nah ini gambaran yang kami lakukan, strategi memakmurkan masjid. Terus yang kadang kita yang sering sampaikan Pak Dahlan Rais, Bapak Ketua kita di LPCR, di pimpinan pusat, orang-orang Muhammadiyah itu belum pada suka ke masjid. Bahkan candaannya, rapat kadang telat untuk sholat. Kalau dikira tepat waktu, Muhammadiyah hanya nanti sholat kok tepat. Ini juga mungkin menjadi koreksi kita bersama. Karena saya pernah ada jamaah yang punya hutang 8 miliar, bertobat di masjid, memperbaiki ibadahnya. Pak Zainuri, kalau bapak pengen diselesaikan masalahnya sama Allah, perbaiki sholatnya. Hadir sebelum sholat berkumandang adzan. Hayya ala falah, hayya ala sholat, ayo sholat, hayya ala falah. Pasti gua akan menang, pasti gua akan diangkat derajatmu sama Allah. 5 tahun kemudian Bapak Ibu semuanya, Bapak Zainuri akhirnya hutangnya selesai tanpa jual aset. Ini kisah nyata dan saat ini menjadi akhirnya Masjid Raya Al-Falah dan sudah menyumbang mobil ambulan 2 unit dan saat ini membelikan mobil Hiace untuk operasional. Karena apa? Merasa selesai permasalahannya di masjid. Bukan masjid malah menakutkan. Bukan masjid malah tidak membuat nyaman jamaah. Baru mau masuk sudah ada tulisannya dilarang tidur di masjid. Ini kan membuat orang nggak nyaman. Ini tamu-tamu Allah langsung diancam. Ini kan tamu Allah semua. Bahkan saya pernah safar di salah satu kota yang sering saya sampaikan. Kacanya itu sudah ada tulisan, masjid ini sering terjadi kehilangan. Berarti masjid perkumpulan para pencuri. Lalu sudah ada tulisannya menstempel, masjid ini sering terjadi kehilangan. Barang hilang, takmir tidak bertanggung jawab. Orang tidak bertanggung jawab kok dijadikan. Ini gambaran bahwa kita adalah pelayan tamunya Allah, yang datang tamunya Allah. Coba betapa bahagianya. Tadi habis sholat fajar 2 rakaat langsung terdengar apa itu sendok sama piring pluding. Wah ini kan sudah nggak kusuk juga nanti ya, sarapan. Membahagiakan. Maka Pak Jamal sering menyampaikan adalah berdakwah dengan menggembirakan. Coba kalau ada kegiatan seperti itu, apakah masjid di Baitul Mukhlisin ini bisa bergerak? Ya, saya tadi tanya, kalau akad berapa biasa jamaah subuhnya? 300. Dulu sebelum digerakkan berapa di sini jamaah subuhnya? Berapa? 50. Ya, bahkan ini yang paling jauh dari mana Pak? Jenengan ini jamaah Al-Falah. Berapa kilo Pak dari sini Pak? Ya. 10 kilo. Kesini apa yang dicari? Baca imamnya bagus, ruangannya ber-AC, sound sistemnya enak, pasti dicari. Dan apalagi ada sarapan pagi. Nggak usah masak kan di rumah gitu loh. Ini artinya apa? Dakwah yang menggembirakan dia itu bisa, uang pasti datang. Ya cuma bayangannya adalah pasti duitnya dari. Betul kan Pak? Langsung aja. Oke,
Saya kasih tahu tipsnya. Satu, di buku saya ini ada namanya adalah petugas mendoakan, ya. SPD, spesialis mendoakan. Tapi kalau takmir masjid senangnya nyimpen duit, Allah mau ngasih nggak jadi. Hanya kemarin aja belum bisa menghabiskan kok, mau minta lagi. Maka pulang dari sini bikin program dan segera distribusikan. Ini rumah Allah, rumah terbaik, pasti sama Allah akan dibantu dan ditolong. Gitu Pak, praktek. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Masjid Raya Muslim Rahmatullah dan sekaligus peserta regional meeting, perlu kami sampaikan khususnya untuk para peserta pada kesempatan pagi hari ini, monggo disilahkan untuk mengikuti random, yaitu sarapan pagi ya. Ada 2 stand, di sebelah kanan ada, di sebelah kiri juga ada. Selanjutnya untuk dari stand pos nanti juga menyediakan stand buku strategi memakmurkan masjid berada di sebelah utara atau kanan masjid. Berikutnya nanti setelah ini kita melaksanakan agenda berikutnya, yaitu kunjungan ke kampus Umpo untuk mengikuti pengajian akad pagi Al-Manar. Dan untuk peserta yang menaiki kereta kelinci odong-odong, untuk kenyamanan tempat duduk diharapkan bisa cukup 1 baris 2 orang, sehingga tidak mepet-mepet seperti pas berangkat tadi ya. Jadi nanti diselesaikan di Ristomo, karena beberapa tadi kita lihat sempat ada yang membawa mobil pribadi. Adapun untuk kereta odong-odong tetap nanti kita selesaikan sampai SMA Muhammadiyah Ponorogo. Berikut yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kegiatan berjalan lancar tanpa ada resiko apapun. Nasrullah al-Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru 2 bulan ini. Bagus itu. Oke pemirsa, ini kita masih posisi di Ponorogo, ini lagi melewati Pasar Pon. Tapi bukan pasar sapi. Kabupaten Ponorogo, tapi bukan pasar sapi loh ya. Seperti di Blora kalau Pasar Pon itu pasar sapi, kalau di sini pasar sayuran. Ya, sebangsa sayuran, kebutuhan keluarga ya. Oke pemirsa, kita masih perjalanan menuju Universitas Muhammadiyah Ponorogo untuk kegiatan pengajian akad pagi. Pemirsa, kita di kampus Universitas Muhammadiyah Ponorogo ini untuk mengikuti pengajian akad pagi ya, bersama peserta regional meeting DIY Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau ngaji itu sepasang berangkat kabeh, insya Allah pengajiannya tambah subur. Mau tahu buktinya? Saja. Siapa ibu-ibu yang ngaji dengan suaminya katakan? Ya, saya kok beneran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Di Muhammadiyah ini sudah melakukan survei terhadap 1.100 masjid acak dari Aceh sampai Papua. Kesimpulannya, rata-rata jumlah jamaah masjid Muhammadiyah, termasuk masjid yang lainnya juga, itu rata-rata jamaah 30. Disolat 5 waktu, terus dibagi 5. Jamaahnya rata-rata bilang 30 orang. Niku makmum derek, karena rata-rata masih 30. Niku rata-rata.
Kulo ketika raker Wilton Mojokerto, raker LBCR Penten Mojokerto, ada dari PDN yang angkat tangan protes kali. Pak Jamal, berikut Pak, saya nggak setuju rata-rata Masjid Muhammadiyah 30 orang jamaahnya. Kenapa Pak? Kok nggak setuju? Itu terlalu banyak Pak. Saya udah takut diprotes karena terlalu banyak, terlalu sedikit. Pak, PDN itu protes kalau rata-rata Masjid Muhammadiyah 30 terlalu banyak. Bu, Bapak-bapak, ada Masjid Muhammadiyah yang sangat makmur. Salah satu contoh masjid yang sangat makmur Muhammadiyah adalah Masjid Al-Jihad Banjarmasin 04, masjid milik PCN Banjarmasin 04, yang besok tanggal berapa itu? 13 sampai 16 gitu, 4 hari itu. Kalau nggak keliru itu, karena tadinya 6 sampai 9 mundur jadi seminggu kemudian itu di masjid itu nanti akan jadi pusat pelaksanaan cabang ranting masjid nasional, pertemuan nasional cabang ranting masjid unggulan percontohan se-Indonesia di Banjarmasin. Juga Rakernas LBCRN, juga Bapak Ibu Kongres cabang ranting dan masjid. Kalau PDR kata kan punya utama, harus cabang ranting punya apa? LBCR menginisiasi punya kongres. Kongres itu istilah sebelum utama kita pakai di cabang ranting agar tidak menyaingi utama. Nah, kongres cabang ranting ketemu kita nanti kongres. Itu pusatnya di Masjid Al-Jihad, masjid yang sholat 5 waktu rata-rata 500 sampai 1000 jamaah. Diambil kena berarti sekitar 700 orang jamaah sholat 5 waktu. Itu Masjid Muhammadiyah paling makmur. Kalau Baitul Mukhlisin rata-rata berapa Pak? 200-an sampai 300. 200-an ya Baitul Mukhlisin. Tadi teman-teman Baitul Mukhlisin ya, sekitar itu. Terus masjid-masjid yang lain variasi, tapi yang paling banyak jamaahnya itu masjid milik PCN Banjarmasin 04. Itu paling makmur dari segi jumlah jamaah yang sholat 5 waktu. Punya 7 ambulan. Pas pengajian di sini saya baru matur 6 ambulan. Kemarin pas saya survei ke sana, barusan beli mobil ambulan lagi, Alphard terbaru. Jadi ambulannya itu sing telu niku Alphard. Niku cabang. Jadi ternyata piantun meninggal dunia niku yo isih perlu gaya. Ke awal-awal masjid Al-Jihad dereng gadah ambulan, Alphard telepon, Assalamualaikum Bapak, Masjid Al-Jihad ada keluarga kami meninggal, kami butuh ambulan. Oh siapa? Ambulan ini apa? Ambulannya apa Pak? APV, maaf Pak tidak jadi. Ini serius Pak. Itu latar belakang kenapa beliau bulan anak. Karena takmir masjid dan PCN menyadari dakwah itu dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Maka Rasulullah sampai pengen banget kalangan atas itu masuk Islam, pernah ngundang kelompok elit di zaman Rasulullah didakwai agar masuk Islam, sehingga melahirkan surah Abasa. Itu. Nah di sana Pak, banyak orang kaya baru, pengusaha batu bara. Pengusaha baru batu bara itu ada yang sekali nikah langsung 3 istri. Nah, kisah nyata. Itu akhirnya apa? Akhirnya takmir masjid dan BCN beli Alphard 1, 2, sekarang 3. Karena setiap hari rata-rata 3 sampai 5 jenazah diurusi oleh Masjid Muhammadiyah Al-Jihad tiap hari. Dan yang sugih mesti minta mobil Alphard.
yang kita layani mereka umat yang harus kita dakwai juga agar Islam itu juga banyak orang yang kaya, agar zakatnya, infaknya mengalir dari orang-orang kaya. Akhirnya masjid yang makmur itu beri amanat apa? Assalamualaikum Pak, ada keluarga yang meninggal. Oh siapa? Mau milih mobil apa? Apa Pak? Langsung kirim. Kalau yang meninggal itu orang baik, orang kaya, kan enak Bu. Sudah hidupnya kaya, matinya diantar pakai ambulan Alphard sampai kuburan, ditanam di kuburan, dikebumikan, tinggal pergi didatangi malah. Assalamualaikum saudaraku, kira kamu orang baik, tak temani tidur menjadi kuburan ini menjadi taman sebelum ke surga. Itu orang baik. Kalau orang jelek, orang munkar, orang gak baik, kan lumayan juga Pak. Nah, minimal setelah dimandikan diantar pakai mobil ambulan Alphard enak, dikebumikan, dikubur saudara-saudara. Bersyukur kepada Allah, ku telah dipertemukan kekasih baik hati seperti pun sampun disiapkan 2000 porsi. Alhamdulillah. Bakso. Pengumuman Kak Eko. apapun adanya engkau, ku rela dan menerima segenap jiwa raga. Sampai ajal menjemputku, ku selalu mencintamu, menyayangmu, engkau tulang rusukku. Hingga di syurganya Allah, ku ingin bersamamu dan menjadi bidadari syurgamu. Harapan kedua ini bakso Ponorogo setelah pengajian akad pagi di kampus Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Semoga barokah. Apapun adanya